Meski berbagai budaya, berbagai usia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat terpensi. Kembali lagi di 107.7 FM Radio Komunitas Pendidikan Kota Singkawang. Hadir seperti biasa pada pukul 08:30 waktu Indonesia Barat ya. Program pembelajaran radio di Sabtu ini seperti biasa, materi layanan bimbingan dan konseling. Yang berbedanya adalah narasumber dan materi yang akan disampaikan. Oke, baik sahabat terapensi. Sebelumnya Tantri mau sapa dulu nih sahabat terapensi yang udah dari tadi nih, asli dari tadi dari 7:30 dah tangtung ya. Chat di streaming Rapensi ada 77 sahabat terapensi yang bergabung di streaming Rapensi di rapensi.caster.fm. Ya, kita coba ya. Aisyah Ramadhani dari SMP Negeri 6, Fazira Purnama SMP Negeri 6. Kemudian ada Mauli Darni SMP Negeri 4 ya. Ini fansnya Rapensi nih selalu hadir ya. Stella Fania dari Pengabdi. Hai Pengabdi. Kemudian ada Rike dari SMP Negeri 19. Kemudian ada Giar Arneti dari SMP 6. Kemudian ada Sucin dari SMP Negeri 19. Ada Cynthia dari SMP Negeri 6. Kemudian Elisa dari Pengabdi. Cahaya Natasha dari SMP Negeri 6. Kemudian Stella Fania dari SMP Pengabdi, dan tentunya masih banyak lagi sahabat terapensi yang tidak bisa Kak Tantri sebut satu persatu ya. Yang jelas Kak Tantri sapa sahabat Rapensi dari SMP Negeri 1 hingga SMP Negeri 20. Kemudian SMP swasta, MTS negeri yang juga sering bergabung ya. Kemudian seluruh sahabat Rapensi di mana saja berada, mulai dari Singkawang Timur, Utara, Selatan, Barat, dan Tengah. Ya, tentunya sahabat Rapensi yang juga ada di Serunai sana. Halo Bang Arianto Sarpawi ya. Semoga aktivitas di pagi hari ini tetap semangat ya. Dan tentunya semangat untuk kita semua meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Oke, baik sahabat terapensi ya, dari ke hari kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan oleh gugus tugas Kota Singkawang gitu ya. Dan ternyata sahabat terapensi makin banyak sekali penambahan ya peserta masyarakat yang terkonfirmasi COVID ya. Ada sekitar sudah masuk pada 50-an untuk yang tersuspek terkonfirmasi gitu ya. Dan mudah-mudahan sahabat terapensi dengan kita tetap waspada, kemudian kita tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya. Kita tetap terhindar dari penyebaran virus corona, dan virus corona segera berlalu ya, sehingga sahabat terapensi yang merindukan sekolah sudah bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik di sekolah nanti ya. Dan sahabat Rapensi, nah seperti biasa Kak Tantri ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa yang sudah berkenan hadir menemani sahabat Rapensi di program belajar di rumah ya. Dan kali ini nun jauh di sana. Nah, ini baru-baru nih kita pindah ke wilayah timur dan satunya masuk barat ya. Singkawang Barat, timur dan barat. Iya, timur dan barat. Biasanya timur utara gitu ya. Masa bodoh deh ya. Oke, baik sahabat Rapensi, kita sapa siapakah beliau ini? Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rapensi semuanya yang ada di Kota Singkawang khususnya dan juga yang di luar Kota Singkawang. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan. Saya guru BK di SMP Negeri 11 Singkawang. Ya, mungkin sahabat Rapensi banyak yang masih belum tahu SMP 11 Singkawang itu di mana ya. Yeah. Karena pada waktu
kita pawai apa itu kebanyakan di mana tuh SMP 11 ya. Ya karena SMP 11 itu tepatnya di daerah Singkawang Timur ya, di daerah Mayasopa sana. Iya. Ya. Demikian perkenalan saya, terima kasih. Ya, kalau pernah ke arah, mohon maaf ya, Ya. identiknya di sana itu dengan rumah sakit, Iya, rumah sakit jiwa. jiwa Iya, ya. betul. Di ini dikenal di Iya. di seluruh Kalimantan Barat Iya, ini. Nah, betul. jadi yang pernah ke sana pasti tahu deh, Iya. ya kan? Iya, betul-betul. Nah, apalagi kalau mau ke mana? Seluang ya? Iya, Seluang, Iya, ya. ujung Kota Singkawang Ujung ya. Kota Singkawang, betul. Iya. Tapi dari tempat Pak Bambang mengajar untuk ke Seluang jauh. Oh, lumayan ya. Dari Mayasopanya ke Seluang itu sekitar 6 kilo. Hmm. Kalau dari Rauban, rumah saya tepatnya di Rauban ya. Ke sekolah itu lebih kurang 16 kilo gitu. Wow. Iya. Dan jalannya pun ya lumayan lah kan. Iya. Kalau yang tahu daerah timur sana Ya, itu gimana. mendaki gunung lewati lembah. Iya. Ninja Hattori Untung kali juga, ya. untung juga nggak ada sungainya kan. Oke baik, terima kasih Pak Bambang sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir di studio untuk menemani sahabat Rapensi di pagi hari ini. Kita beralih ke teman yang satunya ya. Ya, Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Kak Tantri atas waktunya. Yap. Selamat pagi untuk yang telah hadir di Ravensi di live Ravensi. Ya. Ya. Semoga seluruh pendengar Ravensi yang tercinta, semoga kita semuanya sehat selalu ya. Amin. Ya. Nah, di masa pandemi ini kita perlu menjaga kesehatan. Nah, materi kita pada Sabtu ini ya berkaitan dengan kesehatan diri kita. Wow, apa ya? Tepat sekali ya. Ya betul. Tepat sekali, paling tidak dengan materi ini nanti anak-anak lebih memahami ya untuk menjaga diri, waspada diri ya, betul, sehingga Mbak tercegah dari segala macam penyakit ya, karena banyak sekali sih penyakit, terutama penyakit yang apa ya disebabkan kita sendiri deh gitu ya. Yang tidak kelihatan Iya, ya, Tantri. SMP. Ya, saya berasal dari SMP Pengabdi ya. Nah. SMP Pengabdi mungkin pendengar radio mungkin sudah mengenal ya di mana sekolah SMP Pengabdi, yaitu berada di Singkawang Barat, yaitu deretan Jalan Safiuddin. Iya. Ya. Itu udah lama Udah sekali lama. ya. Udah lama sekali sekolah itu ada. Termasuk salah satu sekolah swasta yang Yang grade A lah. iya istilahnya. betul ya. Sudah lama mengajar di sana Ibu? Ya sudah Bu, saya dari 2013 ya. 2013 sampai ya? Sekarang. Oke, baik. Belum perkenalan dari namanya, belum tahu tuh. Oh iya. Iya. Masa sekolahnya. Oke, iya. ya baik. Tak kenal maka tak sayang ya, pendengar radio. Ya, nama saya Malvina Yuraida Veronica Siahaan. Biasa kalau di sekolah itu dipanggil dengan nama Bu Veronica. Iya. Ya, anak-anak suka memanggil saya Bu Veronica. Iya. Ya, Kalau kita apa? Bu Veronica juga ya? ya boleh. Iyalah, biar enak nanti Ya. disapanya ya, mudah-mudahan ingat. Oke baik, sahabat Rapensi, tadi sudah disampaikan materi kita kali ini tentang apa ya. Tentunya ada yang bunyinya kesehatan-kesehatan, dan sahabat Rapensi sudah siap-siap untuk mendengarkan materi layanan BK kali ini. Dan mungkin sahabat Rapensi bisa menyiapkan pulpen dan kertas atau alat terekam, sehingga nanti ketika sahabat Rapensi ingin bertanya, nah bisa nyambung deh pertanyaannya ya. Dan sahabat Rapensi bisa bertanya di streaming Rapensi, di chat streaming Rapensi di rapensi.caster.fm, atau bisa di WA-nya Rapensi di 081256561515. 081256561515. Atau saat ini Rapensi sedang live streaming, live Facebook deh di Facebook Rapensi. Buka saja Facebook, nanti ada ketemu Rapensi, silahkan tulis
pertanyaan sahabat Rapensi di sini, dan insya Allah nanti para narasumber kita akan menjawab dan mungkin akan memberikan solusi atau pencerahan deh kepada kita ya. Oke baik, sahabat Rapensi, kita lanjut saja ya, Ya, oke. karena biasanya nanti kita kalah dengan banyaknya pertanyaan dari sahabat Rapensi terutama pelajar nih. Tapi sebelum itu kita sapa, ada yang baru bergabung, Zafira Seta dari SMP Negeri 3. Oh, SMP Negeri 3. Kemudian ada Wilhin Laildi ya, dari SMP Pengabdi nih, Bu Veronica. Kemudian ada Cecilia dari SMP Negeri 6. Ini selalu aktif mereka ya. Oke, ya, yang lainnya masih sama, masih bergabung, dan saat ini sudah ada 88 sahabat Rapensi. Ya, dan sahabat Rapensi, mari kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Veronica. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih waktunya Bu Tantri. Baik anak-anak, materi kita kali ini yaitu pola hidup bersih dan sehat. Nah, tujuannya itu agar peserta didik maupun konseli mampu memahami pentingnya pola hidup yang bersih dan sehat. Melakukan kebiasaan hidup sehari-hari yang dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, itu yang pertama. Itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya yang pertama, peserta didik atau konseli memahami pengertian pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, peserta didik atau konseli memahami tips dalam pola hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, peserta didik atau konseli memahami kebersihan perorangan dan di dalam rumah. Nah, itu tujuan dari materi yang akan saya bahas. Oke, baik para peserta didik, pendengar radio Rapensi yang berbahagia. Ya, saya sangat senang ya, sudah banyak yang mendengarkan. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pola hidup sehat. Nah, apalagi di masa pandemi ini, nah kita perlu menjaga kebersihan dan kesehatan kita, ya, agar kita terhindar dari segala sumber penyakit. Nah, apa itu pengertian pola hidup sehat? Nah, pola hidup sehat itu adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, tidak cukup hanya mengetahuinya aja ya anak-anak ya, tapi kita harus mempraktikkannya. Nah, contoh di masa pandemi ini, usaha kita agar kita bisa terhindar dari COVID-19 yang sekarang lagi mewabah di dunia bahkan, ya. Nah, bagaimana cara kita sendiri yang harus mempunyai kesadaran diri untuk kita selalu sehat. Jadi bukan orang lain, ya. Kalau kamu mau ingin sehat, ya silahkan. Apa yang harus dilakukan? Ya ikutilah protokol kesehatan. Jangan bergabung, jangan berkerumun di tempat keramaian. Nah, kalau Anda berkerumun di tempat keramaian, nah itu sama saja Anda akan terkena penyakit ya. Nah, kan kita tidak tahu di berbagai kerumunan orang itu berbagai jenis orang, kita tidak tahu apa penyakit yang mereka punya. Nah, apalagi kita tidak memakai masker. Walaupun memakai masker itu tidak menjamin ya anak-anak ya. Tidak menjamin. Jadi tetap harus kesadaran kita masing-masing. Walaupun pemerintah sudah berkoar-koar untuk
memantau ataupun untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar ya selalu menggunakan masker, selalu ya jaga jarak. Tapi kalau individu tertentu tidak sadar diri, itu akan percuma. Nah, itu yang dia kan, Ya. akan di posisi itu tinggal oke aja. Semoga anak-anak yang ada di rumah ya Kalau saya selalu tetap menjaga kesehatan. Ya, Nanti kalau udah kita selesai, mengurangi Stop. ya Kemudian wabah buka yang sedang terjadi, apalagi sekarang semakin meningkat ya anak-anak ya. Enggak, langsung Nah, disimpan aja. jadi Udah tolong tekan masing-masing file, kita share sendiri yang close. harus menjaga diri kita. Udah share it close, di situ Ya, nanti kita ada membantu save, atau scan tenaga-tenaga down, kita medis save. Begitu save, ya nanti kita ambil, untuk berjuang atau melawan cari aja, COVID atau ini. folder baru, buat folder baru. Oke. Oke? Ya. Atau mau cari Nah, budaya di itu. save, Kemudian ya. dengan pola hidup sehat, tubuh kita juga akan selalu sehat dan tampak bugar. Ya, memang benar ya. Kalau kita sehat, kita akan bugar, menjalankan aktivitas juga kita akan fit ya. Nah, tidak akan mengganggu kegiatan-kegiatan kita yang berikutnya. Sehat itu mahal, ya. Sehat, kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sudah sakit, nah berapapun uang yang kita punya, itu pasti akan habis ya. Berapapun uang yang kita punya, kalau kita sudah sakitnya parah. Nah, kemudian selain itu, selain uang kita habis, keluarga kita juga akan merasa cemas, apalagi kondisi COVID seperti ini ya. Kalau kita terkena COVID, kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita tidak bisa bertemu dengan yang sahabat-sahabat kita yang lain, kita akan terasingkan. Ya, jadi jangan menganggap remeh yang sekarang lagi mewabah ya. Oke, agar kita bisa menjalankan hidup yang sehat, kita harus mempunyai niat tadi ya, niat yang kuat. Wah, saya ini harus sehat. Saya pokoknya tidak mau terkena penyakit yang sekarang sedang mewabah. Ya. Nah, bila kita memiliki niat yang kuat, maka yang harus kita lakukan tadi kemauan untuk melakukannya, mau tidak, gitu ya. Nah, dengan adanya kemauan yang tadi, terciptalah kemampuan kita untuk menjaga pola hidup yang sehat. Betul nggak Kak Tantri, Bu Tantri? Ya, betul. Dan ini nih, ada pertanyaan nih. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Belum ada karena kayaknya anak ini update banget ya. Ini dari Wilhin Laidi dari SMP Pengabdi nih, siswanya Ibu nih. Iya. Terus Bu, di Jakarta ada demo, itu bukannya nggak boleh berkumpul ya Bu? Nah, ini nih Bu, silahkan. Ya. Ini tadi yang udah Ibu jelaskan tadi ya, harus sadar diri gitu ya. Sadar diri akan kondisi yang lagi mewabah. Nah, kalau sudah tadi demo-demo seperti itu, mereka kan berarti tidak sadar diri akan kesehatan mereka. Mereka tidak menyayangi nyawa mereka ya kan? Betul. Karena COVID ini kita kelihatannya sih sepele ya Bu Tantri ya. Nah, tapi ya sangat-sangat ya kita lihat di televisi banyak sekali yang meninggal karena COVID ini ya. Nah, jadi Wilhin ya, terima kasih sudah bertanya Wilhin. Nah, Itu yang jelas gimana ya? Bukan hanya akan terkonfirmasi, tetapi mungkin akan banyak kerugian yang dialami ya. ya. Karena demonstrasi dan mudah-mudahan saja sih semuanya cepat terselesaikan Berlalu, ya. Sehingga tidak berlanjut nih ya.
Selamat siaran Kak Tantri, Pak Bambang, Bu Bu Sinta. Oh iya, dari Bu Sinta. Kita sapa Bu Sinta. Terima kasih. Sehat selalu dan ceria selalu dan terima kasih ya kiriman untuk pantunnya yang luar biasa ya. Dan ditunggu lagi pantunnya Bu Sinta. Semoga lebih menginspirasi kita ya dan akan kita jadikan apa ya? jingle kita gitu ya. Oke. Itu tadi masalah demonstrasi. Jangankan demonstrasi ya, ketika kita berkumpul saja sudah menyalahi aturan Iya, ya kan, benar. untuk sekedar nongkrong ya, Iya, benar. nongkrong di tempat ramai seperti Warung warung kopi. kopi gitu, itu saja sebenarnya Iya. sudah menyalahi aturan, apalagi dalam konteks yang besar dan kita tidak pernah tahu nih. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena seperti kita ketahui Jakarta masih dalam masa zona yang Merah ya. merah gitu ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan saja itu tadi saya bilang Iya. segera berlalulah Betul, ya betul. dan tidak berlarut-larut, tidak memakan banyak Korban. korban. Dan yang jelas terkonfirmasi tidak nambah. Ya, benar. Amin amin. Iya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Supaya kita cepat sekolah ya. Iya. Apalagi nih katanya nih Bu? Bu, katanya di berita-berita banyak yang bilang kalau selama demo COVID-nya hilang, saya jadi bingung. Selama demo COVID-nya hilang? Gimana nih? Selama demo COVID-nya hilang. Wah, itu persepsinya salah itu. Justru makin banyak Makin ya. bertambah ya Bu Tantri ya, bukan Iya. malah hilang. Kita tidak tahu mereka-mereka yang ikut demo itu membawa takutnya- virus apa ya kan. Ya takutnya nanti itu menimbulkan klaster-klaster baru itu ya Iya. kalau demo-demo itu. Sebenarnya pemerintah kalau ya kita sedikit menyimpang masalah demo ya. Iya. Ini kan lagi hangat-hangatnya nih di mahasiswa dan di mana saja bukan lagi di Jakarta. Kemarin aja di Pontianak itu ada juga demo ya. Ya, Ya kita hargai sih mereka itu demo karena negara kita kan negara demokrasi. Hanya saja ya pada masa pandemi ini maunya pemerintah itu kalau mau demo, kalau mau tidak setuju dengan undang-undang itu kan ada kalau di PPKN tuh biasa dibahas tuh kan ada sebenarnya fasilitas untuk kita misalnya undang-undang itu kita menolak gitu ada misalnya uji konstitusi ya kayak gitu melalui Mahkamah Konstitusi ya. Ya sebaiknya lah ya untuk demo itu untuk sementara ini di masa pandemi ini kita jauhi dulu Iya, gitu ya betul. sebaiknya seperti itu. Mungkin juga masih lanjut dulu materi masih belum selesai nih Kak. tapi bukan takutnya ini Oh, gitu ya. karena terus berjalan. Oh, iya, iya. Karena tadi kita sudah Sambil jalan lah ya, sambil 117 jalan. pendengar. Betul. Ya, takut tidak itu sudah tadi. semakin Ya. Semakin pendengar ramai kita. ya. Nah, ini Semakin hangat. masih berhubungan Ya, ada. masih dengan COVID tadi membahas tentang kesehatan. Ya, kata dia bilang, "Bu, nah ini saya takutnya hilang ini." Iya. Ternyata dia tadi bertanya gini, "Kalau kita kena COVID bagaimana caranya, Bu?" Oh iya, Nah. kalau kita kena COVID ya isolasi mandiri yang paling penting ya supaya kita itu tidak menularkan dengan orang lain. Nah, isolasi mandiri, kemudian makan makanan yang sehat supaya cepat pulih kondisinya. Ya, Jadi makan yang jelas vitamin, segera rujuk ke rumah sakit uh-uh, ya supaya lebih datangi- penanganannya lebih datangi medis. tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi tempat penanganan tercepat Iya, ya betul. pasien COVID gitu ya. Kemudian paling tidak jaga kesehatan diri deh. Ya. Ya. Dan yang juga kita takutkan dengan virus COVID ini kan tidak semua yang terkonfirmasi virus COVID itu merasakan gejala, itu yang bahaya. Ini Kalau yang merasakan gejala sih kita tahu ya. Iya. Salah satu yang gejala itu kan penciumannya itu sudah mulai hilang gitu kan. Batuk, pilek itu salah satu gejala COVID yang jadi oke lah yang merasa ada gejala itu mungkin cepat-cepat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang lain gitu kan. Tapi yang tidak ada gejala yang bahaya. Betul. Ya. Kan kemarin aja pimpinan kita Ibu Wali Kota itu kan sempat juga terkonfirmasi ya, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Iya. Beliau itu tanpa gejala, itu masalahnya gitu ya. Itu yang bahaya. Makanya
Untuk itu makanya pemerintah selalu menyampaikan protokol kesehatan, ya, menjaga pakai masker, walaupun tadi kata Ibu Veronica tidak menjamin, tetapi paling tidak kita menjaga gitu lah, menjaga Iya. tidak terlalu cepat virus itu terjangkit ke orang lain gitu. Iya. Oke, baik itu ya. Nah, semoga saja puas anak-anak. Berikutnya kita akan masih dengarkan paparan materi dari Ibu Veronica ya. Sehat. Oke, silahkan. Ya, baik. Yang berikutnya langkah-langkah pola hidup sehat. Nah, yang pertama berolahraga. Nah, dengan berolahraga otomatis kita bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Nah, kalau lagi masa pandemi ini kita tidak harus berolahraga di luar rumah ya. Tapi bisa kita berada di rumah. Carilah olahraga di sekitar rumah yang ringan-ringan, atau zaman sekarang sudah ada alat kesehatan atau alat olahraga yang bisa kita lakukan di rumah ya. Nah, jadi dengan berolahraga kita akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu adalah racun-racun yang menyerap di dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, menjaga pola makan. Nah, pola makan. Nah, kalau kita membicarakan pola makan, ya, ini biasanya anak-anak remaja yang sudah mulai tahu istilah diet ya Bu Tantri ya. Nah, ini terkadang mereka menghiraukan pola makan ini. Kadang makannya itu tidak 3 kali sehari. Kadang makannya bahkan ada yang tidak makan. Ya, misalnya dia ingin diet. Nah, di sini diet yang sehat itu bukan tidak makan ya anak-anak ya. Itu salah. Apalagi kalian itu lagi masa pertumbuhan. Perlu nutrisi, perlu gizi. Nah, yang dikurangi itu adalah karbohidratnya. Ya, kalau kamu ingin diet, yaitu mengurangi porsi makan, bukan tidak makan. Itu salah. Ya, anak-anak ya. Nah, kamu kurangi nasi tapi perbanyaklah sayur, buah, dan susu. Jangan lupa juga supaya menambah daya tahan tubuh kita ya. Nah, kemudian makanan yang sehat itu makanan seperti apa? Ya, itu makanan yang tidak ada pengawetnya. Jadi kita kalau membeli makanan, kita lihat dulu di komposisi setiap produk itu ada ya. Kalau kita membeli makanan, nah kita lihat ada enggak kira-kira bahan-bahan yang tidak bagus untuk tubuh kita ya. Nah, jadi kalau ada bahan-bahan pengawet ya usahakan ya tidak dikonsumsi ya. Apalagi makan makanan kaleng itu sebenarnya tidak bagus, lebih bagusnya itu yang segar gitu ya, yang hijau-hijau. Nah, kalau yang segar, nah itu otomatis ya nutrisinya bisa lebih baik di tubuh kita ya. Nah, kemudian juga sayur, ada sayur tertentu ya Bu Tantri yang enggak bisa dimakan itu lebih dari 5 jam itu ya, bayam ya. Nah, itu sayur bayam itu enggak boleh kita diamkan sampai malam ya, batas waktunya 5 jam. Nah, kalau lebih dari 5 jam itu akan ada ininya, ada racunnya. Ya, ada racunnya. Ya, itu perlu kita tahu. Nah, kemudian makanan-makanan junk food ya atau yang siap saji, makanan-makanan seperti udang, kepiting. Nah, itu memang perlu untuk tubuh kita, tapi jangan sampai berlebihan. Namanya makanan kalau sudah berlebihan itu tidak bagus untuk tubuh kita ya Bu Tantri ya. Nah, jadi perlu ada kadar-kadarnya gitu. Makan sekali-sekali boleh, tapi makannya itu jangan sampai banyak lah ya. Nanti terkejut nanti tubuhnya nanti bisa malah jatuh sakit. Nah, itu makanan ya. Jadi makan harus tetap polanya itu 3 kali sehari, dan makan itu juga jangan melewati malam ya. Artinya kita makan malam itulah yang membuat kita menimbulkan berbagai penyakit.
sudah habis makan, tidur lagi ya kan. Iya. Nah, tambahlah penyakitnya, yaitu gula kita menumpuk, lemak kita menumpuk. Nah, semuanya menumpuk. Akhirnya itulah yang membuat kita menjadi kegemukan atau perutnya ada yang tidak apa Bu Tantri? Proporsional, Ya, tidak proporsional. tidak langsing Iya. gitu ya kan. Atau ada yang suka ngemil malam-malam nih. Biasa anak-anak remaja nih suka ngemil malam-malam. Nah, ngemil malam itu juga berdampak tidak baik ya bagi tubuh kita. Oke, baik. Nah, itu menyangkut pola makan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, kita ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya. Ya, untuk itu kita harus memperhatikan lingkungan kita. Contoh ya, mulai dari kamar dulu, kamar kalian masing-masing, kira-kira habis bangun tidur, kamarnya sudah dirapikan atau belum? Atau sudah disapu, dikemas dengan baik. Nah, itu kalau kamar kita bersih dan ya bebas dari segala nyamuk, segala ya udaranya juga masuknya segar ya, otomatis membawa dampak baik bagi tubuh kita ya. Kemudian sampah-sampah di lingkungan rumah, ya jangan sampai orang tuanya yang membersihkan, tapi kamu harus turut andil juga menjaga lingkungan rumah, sekitar rumah terutama ya. Nah, kemudian tidak baik tadi untuk berkumpul-kumpul ya. Seperti berkumpul di warung, selagi masa Covid ini, kemudian tempat orang yang merokok, karena kalau kita berkumpul di tempat orang yang merokok, nah ini dampaknya sangat buruk sekali bagi yang tidak merokok. Ya, bagi kita yang menghirupnya yang berbahaya dibandingkan orang yang menghisap rokok itu sendiri. Nah, usahakan jauh-jauh dari tempat orang yang lagi merokok ya, Bu Tantri ya. Iya. Nah, itu tentang lingkungan yang sehat. Nah, kemudian selain itu sampah-sampah, selain sampah, kemudian kita hindari juga terkena asap mobil atau asap motor. Nah, itu banyak zat yang sangat berpengaruh bagi tubuh kita, itu sama saja dengan zat yang ada di dalam kandungan rokok ya. Nah, itu bisa membuat kita menjadi ketagihan, membuat kita menjadi ya terkena berbagai penyakit ya. Nah, kemudian rokok untuk anak-anak remaja ya, tolong. Nah, biasanya ini anak remaja ini sudah mulai untuk mencoba-coba, terutama remaja anak-anak pria ya, sudah mencoba untuk merasakan apa sih rasanya rokok. Jadi tolong ya, rokok itu tidak bagus, apalagi kamu masih pelajar, tubuh kamu masih muda, ya jagalah tubuh agar tidak zat-zat yang tidak baik itu bertumpuk di dalam tubuh kamu. Mungkin sekarang sih tidak dirasakan karena masih muda ya Bu Tantri ya. Ya, nanti ketika kita sudah mulai beranjak usia, nah itu kita sudah merasakan rasa-rasanya. Ya, rasanya ketika kita mengkonsumsi zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini sangat membantu daya tahan tubuh kita agar lebih fit lagi ya, anak-anak ya. Jadi kalau tidur itu usahakan, tidur itu untuk kita tuh 8 jam ya. Ya Pak Bambang ya, 8 jam betul, ya. Yang lebih bagusnya gitu lebih kan. bagusnya itu 8 8 jam jam. dalam sehari. Nah, usahakan itu tidur itu jangan sampai kurang. Kalau kurang itu otomatis daya tahan tubuh kita juga akan turun ya, tidak stabil. Nah, tidur juga usahakan anak remaja jangan ketika lagi belajar di rumah seperti ini, karena mentang-mentang tidak sekolah ya Pak Bambang ya. Semaunya tidur ya. Semaunya tidur.
Ada tidur jam 1 misalnya, ada di atas jam 10 tidurnya. Nah, itu yang- Akhirnya tidak ikut meet, tidak ikut pelajaran classroom paginya. Yang paling nggak bagus tuh kan tidur di bawah jam 10. Nah, itu yang Itu yang bagus ya, di bawah jam 10 itu yang bagus, di Iya, atas iya, maksudnya. di atas, iya. Nah, yang di Iya. atas itu tidak bagus. Biasanya kalau kita tidur di atas jam 10, misalnya di atas jam 11, itu udah di atas jam 11. maksudnya malam ya. Iya, Kalau malam. kalau pagi Kalau itu pagi, iya ya. di bawah jam 10 itu yang enggak boleh. Iya, enggak boleh. Iya. Kalau tidur pagi, Iya, pagi itu pagi, namanya ya. pemalas ya Iya. Pak Bambang ya. Di bawah Justru jam kita 10. pagi-pagi itu harus semangat, Betul. harus Iya, beraktivitas, beraktivitas, ya. Tidur siang itu yang harus kita luangkan ya barang setengah jam boleh ya. Ini mungkin juga kita selingi terlalu sedikit lama. ya Bu Veronica ya. Ada pertanyaan nih dari siswa ini ya. Oke, baik Pak. Makanan sehat seperti apa kata Cahyo ini dari Simpi mana ini ya? Kan udah dijelaskan dari Bu Veronica ya, makanan sehat itu seperti apa kan? Iya, benar. Kan udah istilahnya yang jangan apa junk food itu kan. Jangan apa yang siap saji. Siap saji. Iya kan. Kalau sekali-sekali boleh. Boleh, makan ya. siap saji, jangan Indomie. keseringan. Dengan ya. keseringan. Nah. Intinya kan sayur ya, susu gitu kan. Susu pun juga jangan sering tuh susu kaleng. Ternyata susu kaleng itu Zat gulanya tinggi. iya zat gulanya yang tinggi. Yang lebih bagusnya mungkin ya yang itu susu beruang itu yang lebih bagus ya. Susu beruang, Iya. kemudian itu bisa juga kita konsumsi. Madu juga Ya, madu madu. ya. Nah, yang kayak itu yang kemarin Ibu Wali Kota kita itu yang dia lagi terkonfirmasi yang isolasi itu kan madu konsumsi yang ada di Facebook Iya, itu kan benar. ya. Itu Iya. kan menjaga. Dengan mengkonsumsi hal-hal yang sehat seperti Iya. itu, akhirnya ibu hanya sekitar 1 mingguan. Iya, atau udah hanya alhamdulillah kan udah bisa negatif sembuh. sekarang Iya, sampai sekarang Sehat gitu kan juga, ya. Madu itu sangat bagus. memang. Madu, Buah-buahan. Ya, buah-buahan, buah-buahan. ya itu sayur gitu kan. Telur. Ya, Telur. telur. Itu tadi dengan porsinya, jangan terlalu sering porsinya yang biasa ya Bu Tantri ya. Sama juga Ya. nih pertanyaannya makanan apa yang menjaga imun tubuh. Nah, itu sama juga kan yang makanan yang sehat ya pastinya kan. Iya, iya. Terus ini ada lagi bahaya tidak pakai masker. Nah, ini bahaya pakai masker, tidak pakai masker itu tadi kan takutnya yang kita yang tidak Sehat. yang sehat gitu kan. Nah, lalu- Dan juga yang mungkin yang tidak pakai masker tuh takutnya yang sakit gitu, yang sakit tidak pakai masker. Itu yang menularkan ke orang yang sehat. Itu bahayanya kalau tidak pakai masker ya. Terus ada lagi nih, emang ada tanpa gejala langsung meninggal? Rasa-rasanya sih ya, kalau sepengetahuan kami itu kalau yang langsung meninggal tanpa gejala itu belum ada ya. Pasti ada gejala kalau yang meninggal gitu ya. Biasanya Hanya kita takutkan kalau Ya. orang yang tidak ada gejalanya menularkan Nah, orang ya, lain. itu yang kita takutnya, takutnya. kalau- Bukan berarti dia tidak ada gejala langsung tiba-tiba meninggal, meninggal, tidak. ya. Kita itu menjaga orang lain. Kita bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi Iya, kita harus itu, menjaga menjaga orang lain juga gitu ya. Nah, takutnya itu kan itu penyakit COVID itu yang inti penyakit COVID ini kan virus ini mudah menular itu aja intinya Iya. ya. Tidak seperti penyakit yang lain ya. Ini bukan hanya COVID ya Pak ya, Iya. jadi ada banyak penyakit-penyakit Iya, lain, TBC, hepatitis. Kita ya. tidak tahu hepatitis Iya. itu juga dari keringat ya. Iya, dari betul ya, keringat, Nah, ya. Dengan kita bersentuhan dengan orang lain, nah itu penyakit-penyakit menular yang lain. Saya lagi Ya mungkin lanjut Bu Tanti. soalnya ada Bu. lagi di studio. Ya, atensi, udah nih Pak. sementara ini Mohon kita lanjut izin. ke materinya. Karena lagi Ya. maju siaran pembelajaran radio Rapensi. Oke. Tadi kita menyangkut istirahat ya. Iya. Jadi tolong istirahat itu diusahakan ya ketika istirahat tidak boleh memegang HP ya. Kalau kita istirahat sambil memegang HP, ini otomatis kita tidak akan bisa tidur. Ya, selain tidak bisa tidur, nah kita udah seharian nih belajar di classroom menggunakan HP, kemudian sampai malam juga kamu menggunakan HP. Nah ini bahaya dari HP ini banyak sekali ya. Nah, selain radiasi yang ada di dalam yang di HP ini, nah kemudian bisa menimbulkan efek ya kamu jadi malas.
Ya, banyak tugas-tugas sekolah yang tidak dikerjakan. Yang sering saya temukan itu adalah pengaruh dari HP. Ya, HP, bermain games, ya, bermain games. Ini terutama ya anak-anak, bukan hanya laki-laki ya Pak ya, perempuan ada juga ya Pak ya yang gila dengan games sehingga ya lupa dengan tugas-tugas belajarnya karena ya belajar di rumah, guru tidak melihat kita ya kan? Ya. Mungkin kita selingin dulu lah kali ya Bu. Oke, baik. Karena apa ya, makin seru pembahasan kita tentang kesehatan tadi dan anak terus bertanya nih, mulai dari bagaimana kalau demo, kemudian makanan apa gitu dan sambil kita menyiapkan materi selanjutnya, kita hadirkan dulu satu request dari sahabat Rapensi ini dan ada sudah 129 yang bergabung dengan kita. Terima kasih ya sudah bergabung. Ya, selamat bergabung. Bagi sahabat Rapensi yang baru saja bergabung, kita akan hadirkan ke ruang dengar sahabat Rapensi request dari siapa tadi ya? Aduh mohon maaf. Ada Fortunate Son Credence Clearwater, tetap di 107.7 FM. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays "Hail to the Chief," ooh, they point the cannon at you. No, it ain't me. It ain't me. I ain't no senator's son. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. Some folks are born silver spoon in hand. Lord, don't they help themselves, y'all? But when the tax man comes to the door, Lord, the house looking like a rummage sale, yes. It ain't me. It ain't me. I ain't no millionaire son, no, no. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one, no. Some folks inherit star-spangled eyes. Ooh, they send you down to war. And when you ask them, how much should we give? Ooh, the only answer, more, y'all. It ain't me. It ain't me. I ain't no military son. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. No, no, no. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate son. Dengarkan terus program BK di Rapensi yang pastinya ditemani oleh Kak Tantri. Ya, sahabat Rapensi, kita balik lagi di program pembelajaran Rapensi di hari Sabtu, yaitu materi layanan bimbingan dan konseling. Baik, sahabat Rapensi, tadi satu tembang sudah kita hadirkan ke ruang dengar sahabat Rapensi dari miliknya Fortunate Son. Oke, baik, sahabat Rapensi, berikutnya kita langsung saja ke materi lanjutan. Tapi sebelumnya saya lupa, ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya dari siapa dari tadi, Bu? Dari Dari siapa tadi? Cindy ya? Cindy. Cindy ya? Cindy. Katanya
Apa penyakit yang disebabkan dari kurang tidur? Ya, silakan dijawab. Ya, jadi banyak sekali ya. Kalau kita kurang tidur otomatis darah Konsentrasi yang konsentrasi darah kurang yang gitu. kita terima itu kurang sehingga konsentrasi kita akan berkurang juga. Kemudian yang kedua, mood kita tidak stabil. Biasanya kalau kita kurang tidur, ya kita otomatis suka marah-marah dengan siapa aja kita akan marah ya karena tadi masih kurang tidurnya. Waalaikumsalam. Kemudian imun melemah, ya daya tahan tubuh ya, tadi betul. akan melemah karena asupan darah ketika malam itu kan kita istirahat disitulah darah-darah kita itu bekerja, seluruh anggota organ tubuh kita bekerja. Betul. Ya, jadi kalau kita kurang tidur, nah disitulah kita akan tadi merasa tidak konsentrasi, lemah, kemudian resiko diabetes juga ada bisa ya, kemudian resiko penyakit hati dan jantung. Penyakit hati ya? Ya, hati ini bukan Bukan sakit hati. bukan sakit Bukan. hati, Bu, tapi penyakit hati ini Liver ya, kayak ya, liver. liver ya. Jadi hati-hati ya suka bergadang anak-anak ya. Kak Tantri pikir ini sakit hati yang kayak lagunya. Ya, bukan sakit hatinya orang yang sedang jatuh cinta ya, Bu Tantri ya, bukannya. Tapi ini benar-benar penyakit hati yaitu ya liver ya. Nah, kalau sudah kita kena liver ini sangat-sangat berbahaya, bisa menghilangkan nyawa kita juga. Dan ini juga bisa menular ke orang lain. Nah, jadi usahakan tidurnya itu ya lebih banyak, maksudnya lebih dari 8 jam agar kita bisa terhindar tadi dari penyakit hati ini. Ya, kalau sudah penyakit hati otomatis mata kita akan kuning, tubuh kita akan menguning. Nah, itu ya sangat berbahaya untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ya, kemudian jantung, otomatis kita harusnya istirahat semua organ tubuh kita malam hari. Lalu kamu tidak tidur, otomatis jantung kamu juga akan bekerja. Nah, di situ bisa akan menyebabkan penyakit jantung. Kemudian tekanan darah tinggi, ya. Kemudian berat badan kamu akan naik karena tadi sinyal ke otak tadi tidak cukup, ya. Cenderung terus. Kemudian hilang keseimbangan tadi, ya, makanya suka pusing. Kemudian selain pusing tadi lemas tadi ya, lemah. Ini ada pertanyaan nih Bu Peron ya dari ini Riko ya, dari Riko kelas 7E. Apa katanya nih? Cepat tadi, Iya. cepat. Kenapa kalau pas kita main HP terlalu lama, pas kita bangun kok lemas ya Bu? Ya, itu tadi karena tadi HP ini ada radiasinya. Iya, itu radiasi ya, itu Ya, bahaya. pernah terjadi ya Bu Tantri ya. Pernah Iya. nggak Bu Tantri dengar ada anak pelajar yang meninggal akibat dia terlalu sering memakai handphone. Nah, Iya. akhirnya dia terkena radiasinya, ya itu seperti kejang-kejang lalu lewat gitu ya. Iya, betul. Nah. Radiasi itu kan bahaya juga. Radiasinya itu tidak terlihat. Nggak nih, terlihat, tadi nggak nampak ya, HP radiasi. tidak kelihatan. Ya, segala elektronik itu ada radiasinya. Kayak Makanya jangan laptop terlalu sering juga gitu ya. kan. Nah, Apalagi kalau seandainya memang dekat sekali anak tuh kan, Iya. sambil dia baring, ya. Apalagi dia sambil baring kemudian- ya. Oh iya. apalagi sambil baring, otomatis. Ini Bu, kalau udah tidur lebih dari 8 jam tapi masih ngantuk gimana Bu? Dari Anton 8 jam. Kalau untuk lebih kita dari istirahat 8 jam berapa tapi tadi? masih ngantuk. Kalau maksimal tidur sehari 8 jam. 8 jam. Ini lebih kata tapi masih ngantuk. Kayaknya kurang sehat deh. Mungkin perlu makanannya ya, perlu Ya, makanan asupannya yang asupan kurang gizinya ya. ya, asupan Ya. gizinya Zat ya. besinya yang Zat kurang. besi, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada nih. Bu, ya kalau kurang mandinya lagi nih, kalau mandi bau lah kan Ya, gitu. selain bau juga ya virus-virus yang melekat di keringat kita Iya. itu tidak akan
Ya, ya, Ah. tidak akan hilang ya. Dengan mandi otomatis kita akan menghilangkan kuman-kuman yang ada di tubuh kita. Tubuh kita menjadi sehat, kulit kita menjadi halus, bersih, dan Iya. harum lah tentunya Betul. ya Bu Tantri Ini ya juga Pak Bambang kita ya. sering minum minuman kaleng itu apa penyebabnya? Apa maksudnya ini mungkin kalau Kalau kita sering minum minuman kaleng itu menyebabkan penyebabnya apa kali ya itu dari baik. gerasiannya? Nah, kalau kita sering minum minuman kaleng, nah penyebabnya itu bisa diabetes. Iya, betul, ya, diabetes. Karena zat gulanya Ya, itu sangat sangat tinggi tinggi. sekali di minuman kaleng. Iya. Nah, Soda juga kan, ya, soda. soda. Kemudian juga minuman bukan hanya minuman yang bersoda ya. Jadi minuman-minuman yang sasetan seperti extra joss ya Pak Bambang Ya, ya. ya, Nah, ya, kalau betul. kita tidak banyak mengkonsumsi air putih, air mineral, Ya, ya. nah itu bisa berpengaruh ke ginjal kita. Nah, kalau ginjal kita sudah bermasalah, nah ini sudah tidak ada obatnya. Dia akan terus cuci darah dan cuci darah. Kalau sudah cuci darah, nah ya kita tidak akan bisa lagi menikmati dunia ini lebih lama lagi ya. Kalau sudah cuci darah. Jadi mumpung kalian masih remaja, belum terlambat. Nah, silakan konsumsilah air mineral sebanyak-banyaknya agar sisa-sisa makanan yang kita konsumsi itu bisa keluar melalui air seni Iya, kita. iya, betul, ya, dengan air seni kita otomatis Racun-racun ya, itu kan racun-racun racun kita akan itu keluar keluar dan dari- ginjal kita akan bersih. Betul, ya. Nah, kalau kita udah jarang minum air putih, banyak mengkonsumsi minuman sasetan, itu kan zat-zat yang tidak bagus untuk ginjal kita. Masa kalau menurut kesehatan kalau tidak salah itu satu hari itu apa minimal 8 liter kalau tidak 8 salah liter, ya. Iya. Kalau tidak salah tuh kalau menurut kesehatan nih gitu kan. Ini ada juga Bu pertanyaan Bu kalau saya demam kenapa ya pengen tidur terus katanya. Kalau Nah, itu demam. tadi karena daya tahan tubuh Iya. kita tidak fit, stabil, tidak stabil. tidak Kalau demam fit, tuh kan, otomatis iya. ya kita akan itu tadi Pak Iya. Bambang ya akan lemah itu lemah, kan pengen otomatis tidur mau terus. tidur terus. Nah, Iya. justru ketika sakit itu kita perlu istirahat yang cukup iya. supaya tadi itu cepat pulih, ya. Oke, ada lagi Pak Bambang pertanyaannya? Ada juga yang request nih Bu Ada Tantri yang ya. request ya. Ada yang request apa tadi? Vera Bestari lagu apa ya Pak? Ampun. Soalnya karena banyak sekali yang bergabung jadi cepet. Iya. Jadi cepat. Coba kita lihat Komen-komennya tadi tuh ya. Lemon Tree kah? lagi. Request lagu Lemon Tree. Berarti rata-rata sudah kita jawab ya? Iya, iya, Sudah pertanyaan kita dari jawab. Masalah tadi mengkonsumsi air kaleng ya. Kita Iya. nggak usah deh sebut merek. Iya, iya, betul. Memang itu yang sering kita lihat di kondisi masyarakat kita saat ini ya. Ya. Kalau udah panas sedikit tuh Iya. kan, udah mulai. Udah mulai ya pengen mengkonsumsi seperti itu ya karena dipikirnya mungkin segar. Iya. Es lagi ya, Bu, ya. Apalagi kalau seandainya yang bergas itu. Iya. Soda. Iya, kalau Itu memang berpengaruh ke lambung juga loh Bu iya. ya. Selain diabetes, lambung kita juga akan rusak Iya. kan. Karena tadi Ini dari ada juga pertanyaan nih Bu ya. Iya. Apa saja jenis penyakit yang disebabkan oleh virus? virus. Oh banyak ya. HIV itu kan virus juga. Virus. Kita flu pilek itu kan virus Virus. gitu kan. Ya ini ya COVID nih kan ya virus. COVID ini kan apa istilahnya? Kalau tidak salah tuh kalau menurut kesehatan tuh itu apa? Itu lebih kurang apa saudaranya flu ya. COVID ini saudaranya Ya, flu, saudaranya cuman flu. bermutasi gitu. Namanya Permutasinya yang lebih berbeda, Pak. lebih bahaya lagi itu ya. Ya, banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Hanya yang virus COVID ini yang sangat-sangat Masih belum ada berbahaya, obatnya ya, Pak, belum ya. ada obatnya, belum ada vaksinnya. Mudah-mudahan ya, udah ada sih dalam apa di berita-berita itu lagi apa udah ditemukan katanya kan mudah-mudahan lah di akhir tahun ini kita apa Indonesia udah bisa memproduksi vaksin ya Udah mudah-mudahan bisa ya sekolah lagi ya, Pak Bambang, ya ya. tahun 2021 mudah-mudahan lah ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan di tahun 2021 kita sudah kembali sekolah seperti biasa. ya ini banyak anak-anak ini sudah bosan di Oh, rumah. bukan hanya Katanya- anak-anak ya, Iya, kita guru iya, kita guru juga sih sebagai masih guru ya. sekolah lah ya.
Ini anak-anak nih yang apa rindu Ada ya. anak yang bilang nih, Bu, saya kalau di sekolah pengen di rumah, tapi kalau udah di rumah pengen di sekolah, Iya. pengen ke sekolah. Iya betul. Semuanya sudah pada jenuh. Iya. Ini apa lagi Siapa nih? lagi? Ada lagi yang bertanya? Nah, ini ada juga, Bu, saya Riko, Riko, masih Riko. efek samping kebanyakan minum obat. Ya, itu tadi efek Kebanyakan- sampingnya. Ya, kebanyakan minum obat katanya. Ya, kalau kita Apanya, Bu? banyak minum, Obat. banyak mengkonsumsi Obat, obat, kemudian tadi kurang minum, Ya. efeknya tadi di ginjal. Ya, itu betul, Nah, betul, ya. banyak pernah terjadi suka konsumsi obat diet, kemudian kurang minum air mineral, akhirnya ginjalnya yang bermasalah. Iya. Ya, ginjal bermasalah, ya sudah tidak bisa lagi itu bekerja, ya, daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Ada lagi Pak Bambang pertanyaannya? Ini mungkin request saja ada yang Request ya. Berarti sebelum kita lanjut ke materi, Ya. masih ada pembahasan kita kan? Masih Iya, Pak, masih ada, ya. masih panjang. Kita hadirkan dulu pembahasan ya. kita. Ya. Oke, request dari sahabat Rapensi biar tidak terlalu jenuh dalam mendengarkan atau memahami materi yang kita sampaikan kali ini. Ya, sahabat Rapensi satu dari miliknya Piersa Besari ya. Apa tadi judulnya? Hidupkan baik-baik saja ya. Selama sahabat terpensi taat dengan protokol kesehatan, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Tetap di 107.7 FM. Cerita kita tak semanis dongeng, atau bagai drama sinetron cengeng. Kau bukan artisku, bukan pujangga, namun kisah ini sangat berharga. Hingga rambutmu memutih, hingga perutku membuncit, hati ini takkan pernah tua. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapiku? Aku tidak perlu punya segalanya, selama kau ada di sini. Hidupkan baik-baik saja. Menikmati hujan sambil berdendang, berpegang tangan saat senja datang. Senyumanmu membuat nyali ciut. Jangan bersedih kau jelek jika cemberut. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapiku? Aku tidak perlu punya segalanya, selama kau ada di sini. Hidupkan baik-baik saja. Tarara.
ini takkan pernah tua. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapiku? Aku tidak perlu punya segalanya. Selama kau ada di sini, hidupkan baik-baik saja. Bulan puasa banyaklah kurma, kurma dari tanah suci. Sejak Indonesia dilanda corona, di rumah saja dengarkan Rapensi. Ya, baik sahabat Rapensi, kita kembali lagi ke studio di program pembelajaran radio materi layanan bimbingan dan konseling. Dan sahabat Rapensi sudah kita dengarkan tadi bersama-sama Fiersa Besari, hidupkan baik-baik saja, mengantarkan kita ke pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Jadi masih tersisa 26 menit kebersamaan kita dan tentunya masih ada materi yang menarik sahabat Rapensi yang diselingi dengan apa tadi pertanyaan-pertanyaan request dari sahabat Rapensi. Oke, selanjutnya kita langsung serahkan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan materi selanjutnya. Silakan Pak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu masih tentang materi kita pola hidup sehat, yaitu beberapa tips dalam pola hidup sehat. Nah, ini tips yang cara-cara yang kita lakukan supaya kita bisa hidup sehat. Yang pertama adalah penuhi konsumsi protein. Nah, ini ya. Sebagian sumber protein yang amat baik itu meliputi ikan, ya, kacang-kacangan, serta daging. Nah, itu merupakan sumber protein yang amat baik ya. Ikan itu kan protein apa? Protein hewani. Ya, sedangkan kacang itu adalah protein nabati ya. Serta juga daging itu protein hewani itu merupakan sumber protein yang amat baik. Terus yang kedua, hindari makanan yang mengandung pengawet. Nah, ini yang suka-suka makan makanan yang pengawet itu kalau bisa itu dihindari ya. Karena itu pengawet-pengawet itu penyakit itu mudah datang ya kalau kita tuh terlalu sering makan makanan yang mengandung pengawet. Terus yang ketiga, jauhi makanan berlemak. Nah, ini juga ya. Jangan juga terlalu sering, kurangi terlampau banyak mengkonsumsi makanan gorengan. Nah, itu gorengan itu kan makanan berlemak ya. Iya. Ya, sekali-sekali bolehlah, tetapi maksudnya di sini jangan terlampau banyak ya. Serta makanan yang memiliki kandungan protein serta lemak yang cukup tinggi seperti jeroan. Nah, itu jeroan juga ya. Kalau yang terutama yang biasa itu yang udah bapak-bapak, kakek-kakek itu paling pantang itu kalau ada jeroan. Jeroan. Iya. Itu memang Salah satu jeroan itu apa yang mana nih? Contoh mungkin anak-anak kurang tahu ya. paham. jeroan itu dalam-dalaman daging itu kayak usus gitu kan, itu jeroan itu ya. Kalau daging-daging itu kan ususnya, limfanya itu, ya itu yang Justru yang jeroan. enak ya. Itu yang enak. Lemak-lemak Cuman kalau ngiler. itu biasanya kalau yang orang yang tua-tua tuh kalau udah makan itu udah langsung asam urat tuh ya. Terus yang berikutnya, makan buah-buahan fresh. Nah, ini yang paling bagus nih ya, supaya kita pola hidup sehat itu makan buah-buahan yang fresh ya. Ya jeruk banyak kan, makan buah-buahan itu banyak yang fresh itu kan, jeruk, apel, pir dan sebagainya. Terus yang berikutnya, kurangi minuman
yang memiliki kandungan gula. Nah, itu tadi seperti minuman kaleng ya. Minuman kaleng itu banyak mengandung gula ya. Ya seperti apa minum-minuman yang penguat tenaga ya, tidak usah kita sebutkan lah mereknya itu kan. Itu apa efek samping ke depannya itu nanti. Apalagi kalian ini masih remaja ya, jangan terlalu sering gitu ya. Banyak apa teman-teman saya itu selainnya bukan juga banyak adalah gitu ya. Karena masa mudanya terlalu sering minum minuman apa yang penambah tenaga itu ya. Udah umur 40-an, 50-an dah mulai apa penyakit diabetes itu ya. Karena udah penyakit diabetes tuh aduh apa lemah, badan lemah dan segala-galanya lemah itu kalau ada penyakit diabetes itu. Dan penyakit diabetes bukan hanya ya betul sih 60% itu penyakit diabetes itu dari keturunan, tetapi juga itu dari pola makan juga sangat menentukan ya diabetes itu. Bukan hanya keturunan apalagi udah ada keturunan pola makan lagi wah udah itu udah apa mudah itu diabetes apa terserang ya. Terus tadi mau minum banyak air. Nah, itu kata Bu Veronica itu kan pola hidup sehat itu memang harus banyak minum air putih ya. Memang paling bagus ya. Dengan kita minum air putih jadi air seni kita ini kan mengeluarkan racun yang ada di tubuh kita ya. Makanya kalau menurut kesehatan itu kan kalau tadi 8 liter ya minimal dalam 8 liter. Nah, nantilah coba kalian ukur nanti ya. Coba sekali kalian dalam satu hari 24 jam itu bisa enggak minum 8 liter air putih. Apa yang terjadi ya? Supaya kita bisa minum 8 liter satu hari itu. Ya jangan langsung lah. Dan maksudnya itu kita harus berolahraga. Coba dengan kita berolahraga otomatis kita kuat juga minum air putihnya. Tapi kalau kita hanya di rumah saja sih rasanya ya kurang jadi minumnya. Tetapi kalau kita beraktivitas, apalagi kita berolahraga itu kita paling mudah untuk minum air putih gitu kan. Terus tapi itu mungkin kan untuk 8 liter itu mungkin capaian maksimal. Iya maksimal sih ya sih. Kalau lebih juga lebih tapi bagus yang ya Bu penting, Tantri. tapi yang Kalau penting ini sahabat terapensi selalu minum air putih lah Iya, iya, iya. ya. Jangan bergantung kepada air manis Iya, atau betul. apalagi minuman Kaleng, kaleng, apa yang instan Iya, seperti itu betul. ya. Nah, ini tadi Pak Bambang ketika Pak Bambang menjelaskan tadi sempat bilang air putih senada dengan pertanyaan dari sahabat Rapensi, kenapa harus minum air putih? Tadi langsung dijawab Iya. melalui materi. Iya. Ternyata Sudah karena ada. itu apa Ya, ya? mengeluarkan Membuang racun-racun racun, tadi di dalam dalam tubuh kita. Dan itu juga bisa kita lihat ya Bu Tantri, kalau kita kurang minum otomatis air seni kita yang keluar itu akan menguning. Beda ketika kita minum air putih banyak otomatis dia putih jernih Putih gitu jernih, seperti air, otomatis kita bisa tahu oh saya sudah cukup nih minum air putihnya gitu. Ya kita perhatikan saja ya anak-anak ya, kalau Anda kurang minum kemudian kamar kecil dilihat aja pembuangannya di WC apakah menguning atau putih gitu. Kalau putih bersih itu yang sehat sih ya. Ya kita lanjut silakan. tips dalam pola hidup sehat berikutnya yaitu mengawali program olahraga dengan teratur. Nah ini kalau olahraga ini kan banyak ya. Ya yang olahraga yang paling praktis itu kan lari ya, lari dan jalan kaki. Itu kan olahraga yang murah, meriah kan gitu murah, ya. meriah. Dan sehat. Apalagi Dan di sangat kondisi Covid seperti ini ya Pak Iya. ya perlu banyak olahraga. olahraga. Enggak perlu tenaga, enggak perlu Nggak perlu biaya, murah nggak perlu saku lah ya. iya. Itu paling olahraga paling praktis, paling murah, Dengan meriah. kita kaki ayam, telanjang ayam Oh, juga itu bisa, paling bisa, ya. Tidak perlu sepatu yang bagus untuk Bagus, kita betul. melaksanakan Justru olahraga. dengan kaki ayam bagus, Bagus. untuk kesehatan. Iya, kesehatan ya. Cuma kalau terlalu jauh habis juga. Iya. Nah, itu ya. Apalagi sekarang ini kan lagi tren-trennya kita bersepeda, olahraga sepeda. Itu Iya. juga bagus ya. Tapi kalau memang ya masih belum punya sepeda, Nah, ya itu Mungkin tadi. takut Pak masih suasana Covid Pak Ya, ya. kita olahraga aja, olahraga jalan atau olahraga Ya, jalan lari ya. pagi-pagi yang sehatnya. Iya, Supaya pagi-pagi tidak terlalu ramai dan ya juga orangnya. lebih bagus juga waktu ada matahari gitu kan, yang matahari pagi itu kan sebagai mereka. Ini Pak Bambang ada Iya. pertanyaan nih.
Pak, saya mau tanya kalau misalnya kita minum seperti air Yakult katanya bisa menjaga usus besar, benar nggak sih Pak? Oh iya bagus ya, Yakult Iya. iya, iya bagus. Heeh. Itu bukan hanya usus besar, apa? Itu kan untuk kesehatan usus ya. Iya. Boleh kita istilahnya paling tidak tuh dalam 1 minggu adalah gitu kan minum Yakult, atau istilahnya yang bagus itu kan juga apa? Susu beruang sekali gitu kan. Itu apa dan ya, jangan susu kaleng ya. Iya. Karena susu kaleng karena pernah ada berita tuh kan ternyata diteliti itu susu kaleng itu banyak mengandung gula ya. Iya. Kandungan susunya itu sedikit tetapi kandungan gulanya yang lebih banyak. Jadi jangan dilihat dari makanan yang enaknya aja Iya. menurut ya Pak ya. Iya betul. Tapi lihat kandungan gizinya. Jadi gitu benar-benar ya. sekarang kita harus punya cara selektif untuk apa ya mengenali mana jenis makanan yang bisa jenis makanan dan minuman praktis tepat saji yang bisa kita konsumsi. Iya. Jadi Seperti bukan hanya jus sekedar gitu kita ya. apa ya, oh aku pengen ini Iya. gitu, aku pengen ini gitu kan, kemudian aku pengen minum ini, tetapi harus selektif Iya, benar. benar. Mentang-mentang Ini si bagus teman dah mau- untuk kesehatan iya, kita, betul. untuk kesehatan Mentang-mentang saya gitu. Si teman konsumsi ini aku pengen juga, tapi harus benar dipikirkan manfaat atau kandungan yang Kandungan, terkandung di ya. minuman Minuman. tersebut atau makanan tersebut. Seperti jus ya, itu Iya. jus sangat bagus sekali. Tapi kadang kita nih kalau nggak usahlah jauh ya, anak-anak kita pribadi pengen yang simple, Iya. sangat Iya. simple, pengen yang begitu cepat. Yang praktis Kalau mungkin gitu ya. jus kan kita harus cari buahnya, Iya. kemudian kita mau ini Blender itu, lagi. blender lagi, ya kalau punya blender pikir mereka. Iya. Jadi mereka mencari yang praktis, yang ya. praktis. Nah gitu. Tapi itu tadi kita harus selektif. Kita harus banyak sekali minuman-minuman kemasan, Iya, kemasan. yang katanya dari jus, dari buah murni. Iya. Nah, tapi kita Padahal- tidak pernah tahu apa kandungan di dalamnya. Iya. Bukan berarti kita sekarang Iya. mencegah anak-anak tidak. Tidak. Maksud kita boleh Boleh, mengkonsumsi tapi sekali-sekali. sekali. Mungkin dalam sebulan, dalam 2 bulan. Iya, gitu. jangan terlalu keseringan. Iya, betul sekali. Lanjut Terus Pak Mbak. selanjutnya ya Iya. tips dalam pola hidup sehat yaitu jauhi berat badan berlebih atau kegemukan. Nah ini yang buat adik-adik kita yang mungkin udah apa timbangannya berapa ya kalau Mulai di menaik SMP ya, di nih ya. masa pandemi. Iya. Kalau apa katanya yang apa berat badan yang ideal itu kan kalau masuk polisi itu kan berat badan apa tinggi badan dikurangi 110. Nah, ya kalau berat badan yang ideal. Iya. Boleh juga kalian ini nanti diukur tinggi badannya apa? Diukur ya, betul Iya, diukur betul. tinggi Sama badannya. berat badannya. Nah, terus dikurangi 110. Nah, berapa? Harus itulah berat ideal kalian mulai Ya. sekarang ya. Misal nih, Ya. kalian perempuan, Ya, betul. cewek, Cewek. ya. Kemudian tingginya 155 deh 50, ya, kalau ya. untuk remaja Ah. 155. Kemudian dikurangi 110. 110, ya sahabat terpenci 155 dikurang 110 berapa? 40? Tapi kalau SMP masih belum sampai kalau Iya betul. itu Nah, kalau itu untuk Ya, masuk itu polisi contoh ya, ya. Pak. Iya betul. Kalau masuk polisi. Jadi ya Contoh, sebatas contoh. itulah gitu. Iya. Jadi misal seandainya sahabat terapensi usianya masih remaja, kemudian tingginya udah 155, Nah, itu kemudian boleh ya. berat badannya 48, itu masih stabil lah mungkin stabil lah ya. betul. Heeh. Yang tadi kalau kita bilang kelebihan dari itu, misal tinggi badannya 155, kemudian masih usia sekitar 15, kemudian berat badannya 65. Nah itu yang ada ke arah Ya mungkin kelebihan, kegemukan ya. ya. Mungkin apa udah perlulah sekarang itu ya untuk menyiapkan badannya tuh kan jangan terlalu gemuk tuh kan. Iya. Ya jaga misalnya pola Ini makannya. ada pertanyaan nih, ya ada pertanyaan. Ya, radiasi tadi belum dijawab loh Bu Tantri. Oh iya radiasi ya, tapi mumpung saya ingat ini melalui WA Rapensi, Ah, tadi kan ada yang Iya. bertanya Iya. tentang radiasi itu apa ya. Ini dari Cynthia, dari SMP Negeri 6, Bu, salah satu gejala COVID-19 sesak napas. Iya. Orang yang sakit asma takut berobat ke rumah sakit, takut dikira COVID-19. Jadi gimana Bu cara mengatasi ketakutan tersebut? Ya. Wah. Ya enggak juga. Jadi ada 2 pertanyaan ya, yang Iya. bisa dijawab ya? Iya. Oke, silakan Pak. Bu. Ya enggak juga tidak harus terlalu apa jangan takut ya untuk berobat. Kita tuh di rumah sakit itu kan tidak juga langsung Langsung divonis langsung gitu ya. divonis Iya, itu iya. kan enggak. Ah, ah. Ya kan saya
dia pasti kita jelaskan apakah ada riwayat sesak napas, ada kan gitu dia. Dan juga kalau tidak salah tuh biasa ditanya apakah pernah melakukan perjalanan keluar kota gitu kan. Kalau kita tidak pernah, istilahnya kalau memang kita ada penyakit sesak napas itu jangan takut ya, jangan nanti malah dibiarkan di rumah itu malah semakin parah gitu kan. Ya, jangan takut walaupun memang sih gejalanya itu karena COVID ini kan menyerang pernapasan kayak kaitannya dengan paru-paru ya. Ya salah satunya sesak napas ya. Pilek itu kan saluran pernapasan semua gitu kan. Tapi intinya jangan takut karena nakes tenaga kesehatan itu lebih tahu ya, lebih tahu pasti dia akan melakukan prosedurnya pasti ada gitu. Tidak langsung memvonis kamu ini wah mentang-mentang sesak napas langsung dibilang COVID langsung isolasi itu tidak seperti itu ya. Oke. Sudah ya Pak Bambang ya. Tadi ada anak yang bertanya tentang radiasi itu apa sih? Nah, radiasi itu adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi seperti HP, kemudian komputer. Nah, itu ada gelombang elektromagnetiknya ketika kita memakainya. Makanya itulah yang disebut dengan radiasi. Nah, itu yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, terutama otak ya. Dan memang efeknya sih tidak langsung ya, ya, tidak langsung. Cuman itu udah misalnya berapa tahun ke berapa itu baru nampak itu efeknya. Tidak seperti kita kena pisau gitu kan langsung. Kalau COVID ini kalau COVID ini kita bersentuhan yang sudah terkonfirmasi itu bisa terjangkit ya. Tetapi kalau radiasi ini belasan tahun mungkin juga baru nampak itunya. Tapi jangan itulah ya, dari sekarang aja, dari sekarang kita mulai udah tahu bahwa radiasi HP itu berbahaya, ya kurangilah gitu kan, bukan berarti jangan main HP tetapi kurangi gitu kan. Ya biasa anak-anak tuh tahan bermain game sampai 5 jam. Itu yang bahaya. 5 jam tahan. Bayangkan ya, sampai 5 lupa jam makan. bayangkan. Sampai 5 lupa jam makan kan. kadang ya Pak ya. Sampai lupa makan bahkan ya karena lupa makan akhirnya terkena penyakit mah. Kita baca buku 5 jam, cobalah bayangkan mata kita ini seperti apa gitu kan. 5 jam, apalagi itu yang HP itu kan ada radiasi cahaya gitu kan. Kalau saya saat ini mungkin udah kembang. Kemudian tulisan itu udah kayak kembar dua. Kalau udah 5 jam ya kan 5 jam gitu kan. Nah, apalagi kalau seandainya didekatkan, aduh makin kembar 4. Nah itu makanya. Apalagi kalau sampai lupa makan itu yang bahaya. Otomatis kita terkena sakit mah dan mah itu jangan disepelekan juga kali. Nah, kalau kita anggap mah itu sepele, nah itu bisa juga membuat orang lewat loh Ibu ya. Kan? Nah, karena menyangkut lambung. Ada lambung yang sampai bocor tipis. Karena diremehkan diremehkan biasanya mah gitu kan. Dengan terlambat makan, bahkan tidak makan sama sekali. Makanya pola makan tuh ya harus teratur yang bagusnya itu ya 3 kali sehari kan, 3 kali sehari ya. Pagi kalau menurut kesehatan itu pagi itu wajib ya sebenarnya itu. Kayak yang belum terbiasa betul yang belum terbiasa ya cobalah biasakan gitu kan. Paling tidak itu 2-3 sendok itu paling tidak kita harus ada nasi masuk gitu dalam mulut kita ya. Roti yang penting karbohidrat gitu kan. Itu memang dari kesehatan itu memang sangat dianjurkan gitu. Nah ini ada 2 pertanyaan ya dari Puicin, dia bilang kalau suka makan pedas apa akibatnya? Kemudian ada dari Cleon, itu jika main HP selama 3 jam apa yang terjadi? Nah 2 pertanyaan. Kalau cabai rasanya sih kalau bagus justru Pak ya. Karena cabai itu kan vitamin C ya. Cuma mungkin kadar inilah kali ya. Kadar lambungnya kali ya. Disesuaikan aja. Tergantung tergantung. Ada yang tahan cabai, ada juga teman saya Bu Fani itu enggak bisa makan cabai. Ya ada yang seperti itu. Ada orang. Tapi kalau menurut kesehatan sih kalau menurut saya sih rasanya sih efek samping cabai sih enggak ada juga rasanya ya. Tapi itu kalau cabai murni kalau seandainya dicampur lagi dengan cabai yang yang botol-botol tuh yang itu kan udah yang berbahaya itu mungkin ada pengawetnya ada pengawet karena
bisa tahan sampai berbulan-bulan gitu kan. Yang selanjutnya apa itu Bu? Yang tadi HP. Oh, HP ya. Gimana HP? Dari 3 jam. Kalau kita kelamaan memakai HP, nah ya itu tadi otomatis otot-otot jari kita juga akan berpengaruh ya, tidak rileks gitu Iya, ya, betul. jadi kaku kayaknya. Nah itu selain itu tadi ya mata kita otomatis berpengaruh juga menjadi tidak sehat. Nah, itu hanya 3 jam, itu baru 3 jam. Bagaimana kalau berjam-jam? Berjam-jam ya. Nah, Apalagi kalau saat kondisi saat ini nih ya. Memungkinkan anak tidak untuk lepas dari HP. saya rasa tidak, soalnya kan kita pembelajarannya Iya. semuanya lewat HP ya. Online ya. Online. Heeh. Tapi kan tidak juga selama kita selama 5-6 jam apalagi online ini kan mereka kan di rumah juga kan, tidak Iya. selanya tidak Tidak harus dikumpul tidak saat itu juga tugasnya. Tidak, kan itu iya. Bisa dia sambil-sambilan bantu orang tua, bisa dia sambil-sambilan baca buku kan gitu dia. Walaupun selanya tidak monoton lah di HP gitu Oke. kan. Tapi terkadang karena hobi anak-anak ini yang susah Pak ya, games itu, Ya, yang, itu yang lagi memang sangat susah harus dikurangi sekali. ya, memang harus dikurangi itu ya. Memang misalnya ada yang mengatakan game salah satu penyakit juga itu ya. Ada pernah saya dengar ya, baca berita itu, baca majalah itu. Games sampai Iya, kecanduan game itu merupakan salah satu penyakit ya. Udah kecanduan gitu kan, udah kecanduan game itu penyakit. Tapi ada yang sampai dapat reward itu loh Pak, yang games menciptakan games ya, itu kalau Iya, iya, menciptakan games menciptakan, sih iya. enggak masalah, Tapi ini jangan kan main-main sebenarnya ini kan kecanduan, nah itu yang kita garis bawahi itu kan kecanduan game, nah itu yang bahaya. Bahkan udah salah satu penyakit jiwa itu udah kecanduan game itu udah penyakit salah satu kategori penyakit jiwa. Dan bisa dibawa nanti saya bawa ke rumah sakit jiwa juga nanti kan. Nemani Pak Bambang pergi tugas ya. Iya. Oke, lanjut silahkan. Karena kita masih Ya sedikit ya, 7 menit lagi. masih ini masih tips dalam Iya, pola iya. hidup sehat ya. Silakan lanjut. Ya, yang berikutnya istirahat yang berkualitas. Nah, salah satunya tadi kata Ibu Perindeka itu kan tidur 8 jam itu kan, Iya, 8 jam minimal. idealnya Iya. minimal itu kan istirahat yang berkualitas. Dan juga tidur yang berkualitas tadi kan 8 jam. Tapi kalau kita tidur ayam 8 jam percuma juga Iya, kan. percuma. Harus tidur yang berkualitas ya. nyenyak lah ya Jenjang Pak lah ya. itu kan. Terus selanjutnya hidup sehat dengan berolahraga. Udah disampaikan tadi itu kan. Karena olahraga itu ya aliran darah ke beberapa sel otak itu ya lancar gitu kan. Iya. Metabolisme serta pergantian beberapa sel tubuh itu berlangsung dengan lebih cepat ya. Dengan berolahraga keringat keluar gitu kan. Terus selanjutnya tips dalam pola hidup sehat itu mempunyai lingkungan yang sehat. Nah, ini lingkungan kita ya. Mungkin saluran-saluran air di sekitar rumah kita gitu kan. Diperhatikan. Iya, itu karena itu kan menimbulkan Sarang nyamuk sarang terutama. nyamuk. Ya kalau gedangan-gedangan air itu kan. Iya. Terus yang terakhir itu berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Nah, ini Iya, yang penting ini ya. saya- Iya. Kalau kita sudah stres, otomatis penyakit Iya. itu akan datang sendiri ya Pak ya. Karena tubuh sehat tubuh itu bukan hanya sehat tubuh itu bukan hanya Dari hanya berbentuk makanan, fisik saja ya, fisik, bukan, tapi tetapi pikiran. pikiran itu sangat menentukan ya. Iya, ada yang pepatah bilang gini, mensana in corpore sano. Ah, Nah, iya, jadi benar. sehatnya itu bukan hanya di tubuh, Iya, tetapi dalam raga dalam kita ini. diri Pikiran kita, kita, sendiri. iya. Ya mungkin demikian materi kita untuk BK pada hari ini yang mana tema kita itu pola hidup bersih dan sehat. Mungkin ada tambahan, ada yang Iya, ini ada sapa dari Bu Sinta, Pak Bung Adi, kemudian ada Bu Atun, Ya, Bu selamat- Atun ya, di SMP selamat 6, siang, Bu, kemudian kami ucapkan Bu selamat Nelly ya ada yang menyapa, kemudian Bu Sinta ini ada memberikan sebuah pantun Wah. ya. Mari kita coba dengarkan bersama-sama ya. Pantunnya adalah apa katanya? mana? Aduh saya takutnya hilang ini karena banyak sekali yang chat. Aduh sayang sekali Bu Sinta, hilang. pantunnya sungguh luar biasa. Seharusnya Nah kebanyakan iya sudah kebanyakan Bu pendengar. Sinta.
Please ketik ulang apa pantunnya tadi? Katanya untuk Pak Bambang. Ini Apa Kak, katanya? jalan-jalan ke Malang bersama si Baron. Jangan lupa beli kuaci. Ada Pak Bambang dan Bu Vera yang mantap lagi sekali. siaran di Rapensi. Mantap sekali, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Semoga ada pantun-pantun pantun lagi. ya. Yang berikutnya. Oke, terima kasih. Dan itu tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama sahabat Rapensi materi yang disampaikan oleh Ibu Veron dan Pak Bambang ya. Dan tentunya tentang pola hidup bersih dan sehat. Banyak sekali tadi respon dari anak-anak bagaimana penjabaran kita tentang materi, dan semoga saja dengan materi yang disampaikan Pak Bambang dan Bu Veronika tadi Bisa kita terapkan Bu iya ya. kita terapkan sehingga kita benar-benar menjalankan pola hidup sehat ya, Iya. pola hidup sehat, dan termasuklah di kondisi pandemi Pandemi, COVID-19 dan terus nanti berlanjut pada kehidupan normal Normal. berikutnya. Iya. Karena kalau kita sudah terbiasa Iya. menjalankan pola hidup sehat, insya Allah kedepannya kita Iya. akan lebih mantap lagi. Iya, Amin. benar Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Udah itu Udah saja. ya. Iya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan ya, mungkin kami melayani Bapak dan Ibu tidak berkenan dan sangat kurang ya. Sama-sama juga, Mungkin dari kami segi juga minuman minta pun maaf. ambil sendiri. Bahkan hanya air putih. Dan terima kasih materi yang sudah disampaikan Bapak Iya, Ibu. sama-sama, Semoga Bu bermanfaat Tantri. bagi kita semua, Iya, terutama bagi amin. anak-anak dalam menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat. Oke, baik sahabat Rapensi, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kebersamaan kita sahabat Rapensi yang sudah bergabung di streaming Rapensi serta di frekuensi 107.7 FM. Kita jumpa lagi di minggu depan di gelombang dan program yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree.